Kalau saudara bawa Alkitab di HP saudara, mari kita buka di Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sekarang kita buka di Kejadian peristiwa mereka di Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang ketiga mulai. Ayat yang kedua, dimulai. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Suatu hari saya berdoa, Tuhan, mungkin banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan cerita tentang ini. Pak Markus, Pak Pendeta boleh terus main nyembah Tuhan. Saya sangat diberkati sekali. Saudara bersyukur punya Bapak Gembala, seorang pemazmur juga penyembah Tuhan. Satu hari saya berdoa, Tuhan kenapa sih? Baguslah hamba-hamba Tuhan yang lain sudah khotbah. Kenapa Habel diterima dan Kain tidak? Suatu hari Tuhan bukakan ajari pribadi buat saya, dan saya mau sampaikan buat saudara. Dari sejak Adam diciptakan, akhirnya jatuh dalam dosa, dan sampai di peristiwa Nuh, ya. Kita berhenti di peristiwa, jangan terlalu jauh sampai Nuh lah. Berhenti di peristiwa Kain dan Habel. Barang yang sangat utama dan barang yang sangat biasa mereka temui, menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan hidup mereka adalah makanan. Dan mereka mengikuti zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka makan buah dan sayuran. Seolah-olah hari ini balik ya. Banyak hari-hari ini pada terutama ibu-ibu dan wanita-wanita lah, jangan ibu-ibu. Balik ke sayur. Kalau ketemu sayur itu that's it. Itu dia. Kalau ketemu daging, kasihkan ke suami atau pacar. Saya punya teman justru cewek, katanya kurang, enggak, makanya sayur terus. Kalau katanya kalau naik mobil atau naik apa pusing, pergi ke dokter tanya, kamu kurang makan daging. Nah, kasihan. Tapi dunia balik. Hari ini banyak, ternyata zaman Adam dan Hawa itu memang hidup sehat.
ya Bu Gembala ya, sayur, buah ya, salad, sama istri saya suka salad Jawa, salad kontinental, salad apa aja. Salad Jawa itu pecel lah ya, pecel. Itu kalau sudah itu tuh enaknya. Sama tempe goreng, aduh susah. Nyari obatnya susah. Hari itu manusia hanya kenal makanan, buah dan tanaman. Dan itu menjadi sesuatu yang elegance, yang sangat hebat. Itulah kenapa Kain mempersembahkannya hasil pertaniannya. Dia bawa dari zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Karena zaman itu belum boleh makan daging. Waktu saya renungkan itu, terus Tuhan maksudnya apa? Ini yang seringkali kita alami. Karena Kain merasa ini yang paling hebat. Ya aku persembahkan. Ini sudah dari sononya. Patternnya apa ya? Ya pattern itu apa ya? Apa? Polanya sudah seperti ini. Kembali lagi ke law, hukum. Ya sudah seperti ini. Bapak kita, dia tidak punya mbah sih ya. Tidak punya engkong. Kalau punya, engkongnya siapa? Tanya. Daddy, who is our engkong? I don't have. I'm the first. No, the first is Jesus. Lah terus dia dengar dari Adam, tidak pernah terbayangkan ya persembahan itu dari hewan, karena itu ada nyawanya. Kain tidak pernah memikirkan yang mereka, karena polanya sudah itu seperti kita hari-hari ini kalau kebaktian nyembah Tuhan. Ya kan? Ya dari sononya gitu. Saudara, kalau kita sudah dari sononya seperti itu, ya polanya seperti ini, aturannya, hukumnya seperti ini. Ya. Waktu kita datang menyembah Tuhan, bukan makanya saya tidak berkata hari ini saya mau nantang persembahan. Saya mau bicara tentang penyembahan. Juga bicara tentang persembahan, cara saudara memberi kepada Tuhan. Memberi bukan hanya sekedar waktu kita kolekte, tapi waktu sejak sudah datang masuk ke ruangan ini, sudah datang menghadap Tuhan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Is it the best? Yang terbaik? Bahkan terbaik pun kalah dengan sesuatu yang di luar dugaan. Saudara tahu apa yang di luar dugaan? Waktu wanita Sirofenisia, dia diomongi anjing. Di luar dugaan itu Tuhan Yesus terheran-heran. Kalau sampai Bapak di surga, Tuhan Yesus menemukan sesuatu yang tidak biasa saat kita menghadap Tuhan, yang kita persembahkan. Itu akan sangat luar biasa. Kain biasa mempersembahkan tanaman. Mungkin dia ambil durian yang paling enak, ambil kangkung, apapun lah yang hebat. Tapi out of his rutin itu, rutin, kebiasaan, habitual lah, ya.
Makanya kalau datang nyanyi, nyembah Tuhan, kebaktian, kalau sudah dengan rutin kebiasaan, ya enggak apa-apa sih. Maaf kata ini paling itu hanya makasih. Tapi bayangkan, begitu tiba-tiba ada Habel, tidak disangka dia melakukan out of the box, di luar kebiasaan. Dia ngambil dan ndelalai, orang Jawa berkata, orang Solo enggak tahu Solo pakai ndelalah enggak ya? Pakai ya. Pak Semarang ini ndelalai. Yang diambil persembahannya pas. Domba. Saya itu punya imajinasi membayangkan Habel. Ini domba yang dia, anak domba yang dia pelihara, wah disayang-sayang. Dan sangat dia berharap kalau nanti besar ini anak domba ini bisa jadi domba yang keren, gagah. Tidak cuman gendut tapi hebat gitu. Menjadi ikon ternak-ternaknya. Tapi hari itu mungkin bisikan lain ada dalam hatinya, kasihkan. Dia membuat sesuatu yang fenomenal, yang membuat Tuhan berpaling hari itu dari persembahan yang biasa ke satu persembahan yang tidak biasa. Kaget. Makanya Alkitab tadi berkata, Tuhan senang sekali. Tuhan bahagia sekali. Dikatakan Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Bukan hanya korbannya, korban persembahan, tapi pribadinya. Habelnya itu di welcome oleh Tuhan. Terima favor of God. Yang dinaikkan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Banyak orang yang diterima Tuhan, diindahkan, diperkenan Tuhan korbannya. Orangnya tidak tahu. Tapi ini hebat. Tuhan berkenan terhadap Habel dan terhadap korban yang dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada hari ini, maaf kata saudara, saya ini mungkin bukan pengkhotbah handal kayak teman-teman saya di Semarang, Pak Victor, Pak Hengki, hebat-hebat kalau suruh khotbah, kalau ngomong itu biasa. Pak Hengki kan pernah datang di sini ya. Waktu Pak Hengki kalau sudah dapat mic itu ya, kalau dia enggak berhenti ngomong 1 jam aja, wah itu luar biasa. Kalau bisa dia ngomong terus. Kenapa? Dia pewahyuannya dia banyak belajar luar biasa. Jadi saya ini seringkali belajar, makanya apa bagian saya ini saya sampaikan buat saudara. Saya hanya mau mengingatkan setiap kali kita ibadah, hati-hati dengan namanya rutinitas dan kebiasaan. Tuhan, dia seorang pribadi, dia akan bahagia sekali kalau anak-anaknya datang kepada kita. Bawalah persembahan hidup yang fenomenal tadi. Seringkali justru orang datang kebaktian dengan topeng, ya kan? Punya bipolar katanya istilahnya.
Wajah A sama wajah B beda. Bisa seperti TV ya, channel. Kalau ke gereja channel 2, hari biasa channel 1. Ya, gereja channel 2. Nah, it's okay. Makanya Alkitab berkata, saya baca bukunya Darlene Hillsong, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada istilah be yourself, jadilah seperti dirimu sendiri. Datang kepada Tuhan. Belajar dari anak yang hilang, ya, belajar dari wanita Sirofenisia, belajar dari orang-orang yang saat mereka datang kepada Tuhan, respon Tuhan itu luar biasa, cepat sekali, suka sekali. Membuat kita setiap kali datang ibadah ya akan sangat beda sekali. Lagunya mungkin sama, musiknya mungkin sama, yang main pasti sama, Pak Pendeta yang main ya. Atau mungkin pas ada tim dari luar kota datang, mungkin dari Bandung datang, full tim, ya itu beda, mungkin pemusiknya beda. Tapi semuanya itu dimulai dari hati kita. Saya mau ingatkan, ibadah seperti ini kalau bukan karena Tuhan yang bisa memuaskan kita, itu kita rugi besar. Oleh karena itu bersyukur saudara, kalau kita ini masih boleh bisa menyembah Tuhan dengan bebas sampai hari ini. Setiap kita ngerti dunia apa yang sedang terjadi, ya kan, mengarah kepada ujungnya akhir zaman. Kalau ini nanti sudah ada apa, entah chip, entah tanda 666 dalam bentuk apapun, ya, kalau Tuhan istilahnya belum menjemput kita di awan-awan, ya, ada yang percaya pre, ada yang percaya mid, ada yang percaya post. Semua kita percaya, yang penting kita diangkat, betul enggak? Oh, wah, percaya nih post. Yo nek post ora diangkat padha wae to. Bojai to, betul enggak? Ya mending percayai semua. Kita menyiapkan hati dan hidup kita. Dan kalau hari-hari yang dikatakan di Alkitab, kesulitan besar itu terjadi. Ya, misalnya kita ada di mid, misalnya Tuhan ngangkatnya di mid. Di awal ini sudah mulai ada kebaktian dibatasi. Ini sudah mulai kan, lewat COVID ini kan mulai latihan lah, enteng-entengan latihan. Dulunya enggak boleh, sekarang mulai sedikit-sedikit. Ya, ada yang takut kebaktian, ada yang berani. Di Semarang, maaf, di tempat kami, ya banyak yang takut. Tapi kalau ke mall, ke pasar, buka toko, di ruko, di pasar, berani. Tapi ke gereja enggak berani. Lah alasannya apa? Kan gereja ber-AC, itu mulek di situ virus. Ya sok kebaktiannya pindah lapangan wis. Ada sih yang gitu-gitu. Tapi kita harus belajar menghargai jemaat, wong jenenge domba. Tuhan percayakan domba-domba. Ya kan? Ya enggak apa-apa, kita doakan. Tetap kita blessing, wong mereka adalah umat Tuhan. Lewat streaming mereka tetap diberkati. Dan kalau streaming tetap pada mandi, pakai baju, siap di laptop depan itu, depan TV itu kebaktian, ya kan? Tapi kalau gereja nanti sih Pak, rada wedi, oh ya wis enggak apa-apa. Tapi yang berani banyak. Kayak hari ini tadi saya rada mepet datangnya karena saya tugas WL dulu di Semarang sampai jam 8. Pak Pendeta saya naik, saya tinggal.
saya pamit, nanti nek Pak Pendeta naik saya tinggal ya. Yo wes, saya sudah bukain jalan, saya tinggal. Waktu saya mau berangkat ke sini, ya kan, kaget saya sampai luar rame, waduh luar biasa. Padahal di dalam kondisi COVID gini ya, engkoi belum selesai ini COVID ya kan, COVID itu pendeta saya kan banyak yang manggil COVID. Wah belahi ini salah gitu. Jangan disampaikan loh, aduh streaming sudah. COVID. Dulu kita manggil COVID, sekarang kok ada COVID, beda sedikit hurufnya, beda sedikit. Well, saya melihat hari-hari yang sulit seperti ini, kita harus makin mengejar Tuhan. Kualitas kebaktian kita harus sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Kalau sampai nanti ada waktunya, kita tidak bisa seperti ini. Well, it's time for you, waktunya buat saudara ngejar Tuhan dengan masing-masing pribadi dengan Tuhan, ya kan? Dan terus Pak, ya apa yang kita nikmati hari-hari ini masih bisa kita nikmati ibadah seperti ini. Kejar Tuhan, angkat Dia, kenali hadirat Tuhan, nikmati, enjoy itu, dan bawa itu kembali ke tempat saudara, di rumah, di pekerjaan, di mana. So it's become your lifestyle, menjadi lifestyle saudara. Setiap kali saudara angkat tangan nyembah Tuhan, ya akan jadi beda. Mazmur berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Pernah dengar ayat itu? Ada lagunya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya kan? Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Ini yang tidak pernah kita perhatikan. Banyak orang melihatnya, bukan mendengar. Alkitab berkata, banyak orang melihatnya lalu menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. The way you worship, cara kita menyembah, hari-hari ini sedang dilihat oleh dunia. Masa sih Pak? Tuh, streaming saudara. Saya ini berkata kepada pemusik-pemusik saya, tim penyembahan saya ngomong, saya ingatkan mereka, dulu bahkan waktu di awal-awal COVID tadi tuh, kan masih streaming semua, online semua, tidak ada yang datang. Saya berkata kepada mereka, ini saatnya di depanmu tidak ada jemaat, saatnya kau menyembah Tuhan. Perhatikan, ayat ini akan terjadi. Banyak orang akan melihatnya. Kok melihat Pak? Lah itu kita streaming online semua. Kalau saya lihat di streaming kami HTE, di chattingnya itu kan mesti muncul Kalimantan, Shalom Kalimantan, Medan, Shalom, nanti mana, Jepang, Shalom, Australia, Shalom. Banyak orang di seluruh dunia, kita sedang menjangkau mereka tanpa kita sadari. Dan kalau quality persembahan penyembahan kita, ibadah kita bisa, istilah saya, upgrade lebih lagi. Itu akan sangat luar biasa, bukan hanya buat kita secara pribadi, tapi juga buat dunia ini. Tanpa kita sadari, Matius 28, yang amanat agung kita lakukan. Dengan cara apa? Kita menjangkau seluruh dunia. Dengan YouTube saudara, dengan
Instagram live saudara, dengan Facebook live saudara. But you have to have God. Saudara harus miliki Tuhan di tengah-tengah. Kalau tidak, hanya akan menjadi tontonan biasa. Bagaimana kita bisa menjadikan itu Tuhan hadir dengan kuat di tengah-tengah kita? Kembali lagi, mari setiap kali kita datang, bawa persembahan, menyembah Tuhan seperti Habil, yang bukan dengan gaya kebiasaan, tapi kita datang dengan hormat dan takut akan Tuhan, dengan sesuatu yang beda, akan sangat menyejukkan hati Tuhan. Amin. Aplikasinya gimana Pak? Bawa hati saudara setiap kali nyanyi nyembah Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan. Minta Roh Kudus tolong aku menyembah Tuhan. Ya, saya berkata kepada tim musik penyembahan di sini, berdoalah supaya apa yang kalian rasakan di mezbah ini bisa mengalir dirasakan oleh jemaat juga. Bisa mengalir dirasakan juga oleh mereka yang melihat dan mendengar. Kenapa? Supaya ini tidak menjadi barrier, penghalang, tapi kita bisa mengalirkan. Dan buat jemaat, mari kejar Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi, nyembah Tuhan, angkat tangan, datang dengan siapa diri kita, bebas nyembah dengan bebas. Kalau sudah seperti tadi, saya bersyukur sekali. Ya, akan banyak nyanyian-nyanyian baru sebenarnya muncul, melodi-melodi muncul. Kenapa? Saya percaya itu Tuhan berikan ngalir dari surga. Kalau buat orang musik mungkin akan sangat enak sekali. Ada melodi-melodi yang bagus yang bisa kita bebas naikkan. Istilahnya hamba Tuhan Ken Henry dulu berkata, that is a spontaneous song. Nyanyian yang spontan dari hati kita. Ada waktu kita bisa menaikkan sesuatu yang beda di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hadir dengan luar biasa. Saya percaya gereja ini akan jadi berkat yang luar biasa. Bukan saudara saja yang diberkati, tapi banyak orang. Hari ini, maaf kata saudara, banyak gereja yang dipaksa Tuhan lewat COVID ini untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mau tidak mau harus streaming. Dan hari ini kami di Semarang punya namanya itu Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan. Kami yang mengadakan HTE inisiatif. Kami undang banyak pendeta dari berbagai macam pendeta di Semarang dan sekitarnya. Kemarin barusan kami buat di gereja, biasanya kami buat di rumah makan, kita undang mereka makan, kita beri nama pertemuannya Breakfast with the King. Makan pagi bersama Raja, Rajanya siapa? Yesus. Kita nyembah Tuhan, terus makan. Karena ini kondisi COVID, kami tidak bawa mereka ke rumah makan, terlalu bagaimana nanti. Jadi kami bawa ke gereja lebih luas. Ya, kurang lebih kemarin ada 120-an hamba Tuhan kumpul nyembah Tuhan. Dan beberapa, dan bukan beberapa, banyak lah WA, salah duanya, salah tiga mungkin WA ke saya, Pak Hasto minta tolong gereja kami mau streaming, bagaimana caranya, bantu dengan tim media. Oh siap, saya hubungkan. Pak Hasto minta tolong untuk gereja kami soundnya dibantu untuk pengatur. Oh iya siap, saya kirim orang, saya suruh ke sana bantu. Gereja kecil-kecil, mau tidak mau. Mereka belum punya kamera yang luar biasa, seperti belum punya infrastruktur yang oke sebenarnya. Masih pakai HP. Gereja kecil-kecil. Dan Tuhan paksa. Kalau tidak dengan cara itu, kita tidak bisa menjangkau.
rumah Tuhan tidak bisa segera penuh. Alkitab berkata rumahku harus penuh. Amin. Dan maaf kata saya berkata, saudara jemaat di tempat ini dan para pelayan, saudara harus bisa menyediakan makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang. Pada waktu saudara menyembah Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Itu makanan buat roh mereka. Mereka melihat Tuhan dalam ibadah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus. Penginjilan yang murah meriah. Modalnya apa? Hidup kita nyembah Tuhan. Modalnya apa? Satu kamera, satu HP. Saudara sedang menjangkau seluruh dunia. Hari ini Tuhan paksakan itu. Dan kalau kita ini hanya menyadari, oh ini gara-gara COVID kok kudune ini memang harus streaming ini. Nah, Tuhan sedang membuat arah kapal atau arah apapun ini bergerak tanpa disadari, semua direkayasa oleh Tuhan supaya kerajaannya tetap ditegakkan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita harus siap dipakai lewat tarian saudara. Saya dengar tarian saudara akan dipakai di mana? Di Jepang apa di Hongkong? Hongkong. Kalau Jepang itu jejer panggung ya. Hongkong ya. Sudah, it's a blessing, itu berkat yang luar biasa. Kita sedang kejar-kejaran target dengan Tuhan. Tuhan sedang bergerak dengan cepat. Rumah Tuhan harus penuh. Dan hidup kita lewat penyembahan kita, lewat apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan hari-hari ini. Saya berdoa gereja ini bisa jadi berkat makin kuat bagi bangsa-bangsa. Saya melihat saudara bergerak dengan luar biasa sekali. Ya, saya lihat Instagram saudara, saya lihat YouTube saudara, luar biasa. Tuhan bisa pakai dengan lebih lagi, dengan segala kekuatan yang ada. Kami di gereja di Semarang mengaktifkan semua potensi-potensi yang ada. Kami gerakkan semua. Ya, dari mak-mak, dari tante-tante, bahkan sekarang sekolah minggu kami pun di streaming saudara, dibagi dua, yang batita sama balita, dan kami buat streaming, dan banyak sekali yang diberkati dengan model drama dan segala macam. Temanya Lego lah, terus ganti apalah. Dan ini bergerak dengan luar biasa. Saya percaya ini Tuhan beri kesempatan. Kemarin kalau saudara ikut streamingnya Bu Nani 3 tahun ya, ayo kejar sama-sama. Dan yang minimal yang bisa kita lakukan, ibadah ini sudah buat streaming jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berdoa dimulai dari kita. Saat kita datang nyembah Tuhan di tempat ini, mari buka hati kita, datang menghadap ke Tuhan, persembahkan sesuatu yang different, yang berbeda. Pak, lagunya sama, bosan. Hati kita bisa merubahnya jadi model lain kepada Tuhan. Amin. Nyembah dengan roh, jiwa, dan tubuh, the whole being, segenap hidup kita buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan disukakan. Ini lagi, saya percaya ini lagi masa-masa anugerah yang gampang sekali. Kita nyembah Tuhan dengan
segenap hati kita aja, Tuhan itu bergerak. Kenapa? Karena Tuhan punya kepentingan untuk menjangkau banyak jiwa lewat hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Ajari kami belajar seperti Habel, Tuhan. Mempersembahkan sesuatu yang beda. Bukan seperti Kain yang karena kebiasaan. Ada sesuatu yang beda yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.